Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah, tajidu indaha fawzan wa najah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama yang memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saatnya dan sampai detiknya tanya matang lebih kesempatan ya Allah, mata kejadikan gedanya sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Mata keciptakan gedanya di dalam tajalani udipnya mantang di atas jalan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tamdoa Allah keimanan yang Allah simpan dalam dada gedanya dan anak dan keturunan gedanya berbisa gedanya pertahankan sampai akhir daripada kehidupan daya sehingga di saat tanya kembali kepada Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah memperjuangkan agama Allah. Berbagai macam penderitaan dan kesusahan perjalanan kehidupan daripada beliau, tantangan-tantangan yang beliau hadapi, yang begitu kasih sayang terhadap budaya umat setiap waktu dan setiap saat, dipikir terhadap nasib daripada umatnya. Beliau mengalirkan air mata di tengah-tengah malam, selalu memanggil-manggil ikhwani, ikhwani, wahai saudaraku, saudaraku. Beliau teringat terhadap budaya, bahkan sampai saatnya, sampai hari akhirat selalu teringat terhadap nasib dan yang akan menimpa terhadap umat, lebih-lebih umat di akhir zaman. Maka tidak ada kemuliaan yang lebih besar, tidak ada kebahagiaan yang melebihi daripada yang lain selain udahnya bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Selawat dan salam kepada para al dan sahabat, para alim ulama, para guru-guru yang bersama. Mereka lah yang membimbing dan mendidik katanya. Ta'zim, penghormatan tuan yang pertama kepada imam masjid yang mulianya, kepada tokoh-tokoh masyarakat, apa gesi tunggu ilmu, juga kepada seluruh panitia pengajian yang juga ikut andil di dalam mempertahankan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada protokol ayah, pada seluruh daya yang hadir pada tempat yang mulianya. Mudah-mudahan inilah merupakan jalan katanya untuk menuju kepada sebuah kesuksesan. Saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, maka Ban Bandung gedanya dalam menjalani udipnya Allah mandum bertujuan dan bercita-cita untuk mendapat sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan yang paling penting adalah kebahagiaan di uruh akhirat. Para ulama-ulama, para aulia-aulia, mereka bersusah payah dalam menjalani kehidupan di dunianya. Berbagai macam cobaan dan rintangan yang pernah menimpa beliau. Bahkan manusia yang paling banyak menimpa persoalan hidup adalah orang-orang yang tinggi martabat di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddul bala al-anbiya." Manusia yang paling berat cobaan adalah para nabi-nabi. Kepedihan yang dirasakan oleh Rasulullah, yang dirasakan oleh para anbiya,
jauh lebih dahsyat daripada apa yang sedang menimpa terhadap keduanya. Walaupun banyak di antara keduanya orangnya yang mengeluh akibat daripada harta yang kekurangan, beliau di antara keduanya orangnya yang mengeluh karena ada satu cita-cita dan harapan yang belum tercapai, sehingga akibat daripada kesusahan yang menimpa terhadap keduanya, kurangnya iman dan kurangnya kesabaran terhadap keduanya, akhirnya banyak ibadat-ibadat yang telah kita sia-siakan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hanya dia terus menerus memikirkan tentang kesusahan yang menimpa terhadap keduanya, sehingga kewajiban-kewajiban, pokok-pokok amalan orangnya tidak sedikit dan terhadapnya orangnya yang tak tinggalkan. Makanya yang perlu bagi keduanya untuk menimba ilmu pengetahuan, agar dia bisa dalam perjalanan hidupnya menjadi orang-orang yang bahagia dan menjadi orang-orang yang sukses. Rasulullah SAW dikala beliau berkhutbah, tiba-tiba datanglah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan akan datangnya kiamat? Kapan waktunya akan datangnya kiamat? Kapan bumi ini akan hancur? Kapan seluruh manusia akan sirna? Semuanya akan merasakan mati. Kemudian Rasulullah kembali bertanya kepada lelaki tersebut, "Madza a'dadta?" Apa yang kau persiapkan? Ini membuktikan bahawa tidak perlu dan yang orangnya berfikir bahawa kiamatnya anak dia akan datang. Ledung persoalan-persoalan yang sedang menimpa hidup terhadap manusia, keduanya cukup beratkah di penghujung daripada dunia ini, penghujung daripada kehidupan. Tetapi yang perlu keduanya pikirkan adalah madza a'dadta, apa yang keduanya persiapkan untuk menuju kepada akhirat. Kadang-kadang keduanya lebih awal meninggal dengan datangnya kiamat. Semua manusia ini akan merasakan kematian. Mandung keduanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang paling penting urangnya madza a'dadta, apa yang kau persiapkan? Kemudian lelaki tersebut menjawab, ma'adatu bisalatin tammin. Kami tidak mempersiapkan sembahyang yang banyak, sembahyang yang sempurna, puasa yang sempurna. Akan tetapi kami mempersiapkan hubbillahi wa rasulih. Yang saya persiapkan adalah cinta Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah bersabda, yusyarul mar'u ma'aman ahabbah. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat adalah dengan orang-orang yang dia cintai. Maka orangnya tanamkan rasa cinta kepada Allah. Sebelum kata-kata katanya keluar setiap saat, jangan lupa katanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya syukur alhamdulillah dengan kata pegat pengajian, zikir, majlis-majlis zikir, maka katanya sudah tahu bagaimana menyebut-nyebut nama Allah. Akan tetapi zikirnya hanya sekadar dengan lisan. Adakah zikir hari ini yang katanya lantungkan menjadi nur dalam hati katanya? Apakah sudah mulai bercahaya dalam hati? Karena hati inilah yang merupakan simbol atau hatinya yang merupakan pusat raja daripada segala anggota tubuh. Kebaikan seseorang itu tergantung kepada hati. Apabila adanya terus menerus setiap saat katanya berzikir, setiap saat katanya sembahyang, cahaya-cahaya zikir, cahaya-cahaya ibadahnya apakah sudah ada dalam hati katanya? Nyokoh yang dibutuhkan bagi kita. Maka sinarilah hati ini dengan berbanyak zikir kepada Allah, agar kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah. Jadi si urang malam paling kurang benarlah dalam zikir dia lihat tu ke yang kagak ajarkan dalam tariqah syar'iyah. Kemudian yang kedua, hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan katanya untuk mencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena urang akhirat singa
dikala manusia dalam belang padang mahsyar, semua manusia dalam keadaan ketakutan. Jangankan orang-orang biasa, jangankan manusia-manusia biasa, Nabi sendiri, para rasul-rasul sendiri merasa takut dengan azab yang dinampakkan oleh Allah dalam belang padang mahsyar. Ratusan tahun, 500 tahun katanya dalam belang padang mahsyar, muid-muid manusia dengan sabuh jengkai mata uro dia uleh, dan saatnya ke itu biar katanya menurut dosa yang pernah tanya lakukan. Tidak ada manusia yang tidak kebingungan pada saat itu. Hanya manusia yang gembira. Bahkan para anbiya sendiri mereka takut kepada Allah. Manusia bahwatnya merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah selamanya kepada kitanya. Begitu sempurnanya Allah menciptakan kitanya. Diciptakan dengan penuh dengan kesempurnaan. Hanya diciptakan kitanya menjadi orang-orang yang cedera dan orang-orang yang tidak cukup, tidak sempurna anggota-anggota tubuh kitanya. Akan tetapi semua fungsi-fungsi daripada tubuh kitanya uronyo, berapa banyak yang dia pergunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang dia pergunakan untuk menentang Allah, maka singoh mandum akan malai katanya di hadapan Allah. Saatnya keluarlah keringat-keringat dari tubuh katanya menurut dosa masing-masing dalam belang padang mahsyar. Pada saat itulah seluruh manusia mencari pertolongan ke mana-mana. Nah yang pakajak Nabi Adam murun-run kedih Nabi Adam karena menganggap Nabi Adam merupakan manusia yang sangat dicintai oleh Allah dan merupakan manusia yang pertama sekali diciptakan di atas muka buminya. Mandum berangkat, maka berkelompok-kelompok manusia bawahnya. Akhirnya berkatalah para manusia, wahai Nabi Adam, ron merupakan indatu kamu, ron merupakan urung-urung manusia yang fontan dicipta oleh Allah, yang pernah menduduki surga, pernah menikmati surga, maka orang yang dibantu kamu. Nekele Nabi Adam memang betul. Leungnya orang yang pertama sekali menduduki surga, leungnya orang yang fontan dicipta oleh Allah, akan tetapi hanya gara-gara satu kesalahan yang nyan menyebab orang biasa hanya termasuk salah. Akan tetapi hanya dengan gara-gara kesalahan itulah aku diusir oleh Allah dari tempat yang mulia surga ke atas muka bumi ini. 20 tahun roh yang mata di hadapan Allah. Baru fatalaqa Adamu mir rabbih fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. 20 tahun bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baru diterima taubat oleh Allah. Jangankan uronyo lon bantu kata lum sendiri hana lum toh nasib apa yang akan menimpa terhadap aku pada hari ini. Jaklah nabi yang lain. Maka yang hadir tidak ada lain sedikit cerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bawah aras. Akhirnya Allah berkata, "Ya Muhammad, hari ini bukanlah hari sujud. Sal tu'tika, silakan mintalah apa yang kau inginkan. Maka aku akan memberikan terhadap apa yang kau inginkan." Makanya untuk mendekatkan diri katanya dengan Rasulullah, perbanyakkanlah selawat. Basahilah lidah-lidah katanya uronyo dengan memperbanyak selawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat dan setiap waktu ajarkanlah anak-anak katanya untuk terus menerus berzikir kepada Allah. Karena mungkin keturunan-keturunan katanya menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang taat dan takwa apabila katanya uronyo hana tapaso dalam hati-hati mereka, yaitu menyebut-nyebut nama Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada takaran sejarah orang-orang menjadi ulama, pada takaran sejarah orang-orang menjadi aulia, hanya dengan mereka diperbanyak oleh orang tua mereka, karena urunsi urunnya merupakan orang-orang yang terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan, terus-menerus melantunkan zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Nyoke yang perle bagi kita nyoka, kita nyoronyo sangat sulit dan sangat jauh untuk menempuh hari akhirat.
karena berbagai macam kesalahan-kesalahan yang pernah menimpa terhadap kitanya. Maka kesempatan bagi kitanya untuk mendidik anak-anak dan keturunan-keturunan kitanya menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah, menjadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang seiman dan seagama, banyak manusia-manusia yang celaka di akhir zaman. Banyak orang-orang yang hilang imannya di akhir masa. Sullatu minal awwalin wa sullatu minal akhirin. Sullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Orang-orang yang dimasukkan oleh Allah dalam syurga itu banyaknya orang-orang pendahulu-pendahulu. Le orang-orang yang datang dalam syurganya orang awai-awai. Wa qalilun minal akhirin. Tapi sangat sedikit manusia yang hidup di akhir zaman. Dia selamat daripada azab Allah dan dimasukkan dalam syurga. Hanya segelintir manusia, hanya segelintir kelompok. Maka katanya berdoa dan berharap di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita termasuk dalam kelompok-kelompok yang sedikitnya. Baik sampai dia katanya termasuk orang-orang yang diusir oleh Allah di hari akhirat. Dah manusia-manusia yang celaka di akhir zaman. Dah manusia-manusia yang akan hilang keimanannya di akhir zaman. Dah manusia-manusia yang akan hilang sirna Islamnya. Yang pertama sekali, bahwa orang-orang yang punya ilmu pengetahuan akan tetapi mereka tidak beramal dengan ilmunya. Beda fikir katanya orang yang karena ilmu sudah puas, orang yang karena ilmu sudah pasti dia akan menuju kepada syurga. Tetapi tidak sedikit orang-orang yang punya ilmu, akan tetapi mereka merupakan penghuni-penghuni neraka jahanam. Tanya yang karena ilmu yang Allah berikan kepada kitanya, yang belum cukup kitanya untuk menjadi modal untuk menjadi manusia, menjadi penghuni-penghuni syurga, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Akan tetapi dengan ilmunya kekalan, bahwa ilmunya merupakan wasilah, ilmu ini merupakan perantara. Karena termasuk manusia yang akan hilang imannya, yang akan hancur agamanya adalah orang-orang yang berilmu yang tidak beramal dengan ilmunya. Karena yang paling penting adalah amal. Innal insana halki, bahwa sungguh manusia itu semuanya binasa, illal mu'minun, illal mu'minin, kecuali orang-orang beriman. Wa kullu mu'minin halki, setiap orang mukmin semuanya juga binasa, kecuali hanya orang-orang yang berilmu. Orang berilmu juga binasa kalau dia tidak beramal dengan amal kebaikan. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kelompok yang kedua manusia yang akan binasa, orang yang tidak punya ilmu tapi suka beramal. Handatem yang tanya untuk mempelajari ilmu-ilmu hari ini. Handatem menghadiri majelis-majelis ilmu. Handatem belajar ilmu agama, tetapi kita suka untuk beramal. Sehingga kitanya murun. Wate kana alirannya kata tamang alirannya, wate katro aliran lain do tamang lam aliran lain. Karena kenapa? Hana menumat, hana pegangan, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu di akhir zaman bahkan menganggap enteng dengan ilmu. Kupu teman belajar panjang-panjang dan hana beramal, yang penting amal-amal. Padahal wa kullu man bi ghairi ilmin yu'malu a'maluha mardudatun la tuqbalu. Maka amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syair yang lain disebutkan bahwa al-ilmu bila amalin, al-ilmu bila amalin junun, wal amal bila ilmin la yakun. Jadi tidak ada arti. Makanya kadang-kadang dia terjerumus, terpengaruh dengan aliran-aliran sesat urangnya, gara-gara tanya hana tak memiliki ilmu. Begitu juga dengan anak dan keturunan kitanya. Kitanya urangnya bisa selamat karena mulai banyak katakan bahwa kebenaran-kebenaran itu ada di depan mata katanya. Tetapi bagaimana dengan keturunan-keturunan kitanya ke depan, yang mereka tidak mengenal mana kebenaran? Yang kebenaran hanale di sekeliling mereka, hanale majlis-majlis ilmu di masjid-masjid.
maka sangat ditakuti akan iman dan Islam itu akan hilang daripada dada-dada mereka. Yang ketiga, orang yang sudah dibawa ilmu akan tetapi dia lari daripada ilmu tersebut. Kagiame ilmu, pesantren, tempat majlis ilmu, para ulama, kagubi ilmu kepada kedanyo, tetapi kedanyo tidak mau untuk mengambil faedah daripada para ulama tersebut. Kadro huru yang sumber pada tempat kedanyo, kita tidak mau mengikutinya. Kadro orang-orang mengajarkan ilmu kepada kedanyo, kedanyo mengelak dan lari. Inilah manusia yang akan hancur imannya di hari akhirat nanti, dan dia akan menjadi manusia-manusia yang rugi. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, sayati alanna zamanun yafirruna 'anil ulama'i wal fuqaha. Selagi akan datang satu masa kepada manusia, mereka lari daripada ilmu para ulama-ulama. Ulamanya tak ambil hikmah, bukan lagi ilmu. Tanya yang nak jabatan pendek ulama untuk ya pedang kursi ya kan. Dari jabatan paling rendah sampai ke jabatan yang paling tinggi. Mereka tanya yang kamu gada kubu gada kami berbagai macam ya ulama ya serta pancuri. Ya tanya yang pancuri ho kabu ho kadungku ho kaeja gada barang. Gedanya yang berprofesi sebagai kena penyakit ataupun gedanya yang kena penyakit sakit macam-macam sakit dum tajam ulama tayu rajai ya kan le boh kai tugas tanya ya setet pancuri wa rajai wa pedang kursi. Ilmu daripada mereka hendak tak ambil katanya. Inilah manusia yang celaka. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, Allah akan memberi cobaan kepada mereka dengan cobaan. Fayabtalihimullahu bisalasi balayatin. Orang-orang sudah menghadiri majelis ilmu. Para ulama-ulama akan ajak dia menyampaikan ilmu. Akan tetapi dia mengelak. Memang gedanya dalam keadaan tenang dan hana persoalan sapu dalam udip, tetapi bahaya akhir daripada kehidupan daya sehingga mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan cobaan yang pertama terhadap orang yang lari daripada para ulama, lari daripada pesantren yang karena di sekeliling gedanya tapi hana ada temja untuk menghadiri majlis ilmu. Anak-anak gedanya hana temja ba majlis ilmu. Yarfa'ullah barakatan kasbih. Allah akan mengangkat keberkahan daripada usaha katanya. Uronya takalan gaya udip manusia. Menyaurawai memang hana moto, hana rumah yang raya, tetapi hana tinggal utang dalam kehidupan mereka. Uronya mewah kehidupan katanya, moto laga, rumah laga, tetapi meninggal katanya, anak katanya napui bayar utang, tapi bahkan sampai mati katanya mata mengikat utang. Ruh katanya hana diangkat oleh Allah, menggantung-gantung di antara langit dan bumi karena mata utang yang berhubungan dengan orang lain. Inilah gaya hidup manusia di akhir zaman. Katanya hanya menampakkan kehebatan, menampakkan kemewahan, padahal kita merupakan orang-orang yang miskin. Sifat-sifat babinya adalah sudah nampak dalam wajah umat manusia yang hidup di akhir zaman. Dan sifat babi itu adalah sifat loba. Loba untuk menampakkan kebahagiaan dan kemewahan, padahal gedanya merupakan orang-orang yang matang rendah dalam kehidupan daya. Itulah cobaan yang pertama. Yang kedua, ya sultullah sultan yang zalim. Allah akan mengirim kepada gedanya sira sultan yang zalim, sira pemimpin yang zalim, yang hanya memperdulikan rakyat, hanya memperhatikan masyarakat. Akhirnya dia udip dalam keadaan apa-apa, bata beramal agama susah, bata minta rezeki susah, bata kembangkan ilmu agama susah. Yang ketiga, yang pertama yang kedua, humlah di dunia. Susah-susah di dunia ada batasnya, ada akhirnya. Selesai daripada dunia udip di dunia. Yang ketiga, yakhruju minad dunya bighairi iman, naudzubillah. Orang-orang yang menganggap enteng dengan ilmu agama, orang-orang yang lari daripada ilmu yang dibawakan oleh ulama. Yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Rasulullah kalian wanti-wanti, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bighairil iman, dengan tanpa iman. Naudzubillah summa naudzubillah.
Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, perbanyakkanlah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ambillah faedah daripada para ulama dimanapun orang-orang yang menyampaikan ilmu kepada katanya. Jangan sampai tertinggal dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh para ulama. Tinggalkan kegiatan-kegiatan yang lain untuk terus-menerus mengkaji, untuk terus-menerus katanya menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Jangankan manusia negara, binatang mental, ase mental, yang dasarji makanan yang dipaju oleh ase yang hana tasia dia katanya jadi bangkai, haram katanya paju. Akan tetapi apabila asenya punya ilmu, diajarkan tata cara berburu, apabila tayu led, tayu tun, hai pajuh makanannya, punya ilmu anjing tersebut, maka dari makanan yang dipaju oleh ase dasarji haram, Allah halalkan. Begitu kemuliaan yang Allah berikan kepada anjing yang punya ilmu. Dum ase na ilmu dum nan kemuliaan. Bayangkan kalau ilmu itu ada pada manusia. Makanya pantas Rasulullah menyampaikan orang-orang yang mengelak daripada ulama, mengelak daripada ilmu para ulama. Orang kaya ame ilmu bang kampung katanya, kaya ame ilmu di sekitar katanya kepada anak dan keturunan-keturunan kita, tetapi kita lari daripada ilmu-ilmu mereka sehingga kita terus-menerus dalam kejahilan. Maka inilah merupakan penghuni neraka jahanam. Wa ahlur rasatiqi bil jahli, di antara manusia yang masuk dalam neraka jahanam ahlur rasatiq, manusia-manusia biasa, masyarakat biasa, dengan sebab kejahilan yang ada dalam dada-dada mereka. Yang keempat, termasuk manusia yang akan hilang agamanya dalam dada, mati singa, adalah orang yang tidak mencintai ahli ilmu, yang tidak merasa senang dengan para ulama-ulama. Mautul alim, mautul alim, mautul alam. Sira ulama matang yang meninggal ibarat alamnya sudah mati, padamlah alam. Si berangkasa yang tidak menangis dengan kematian ulama, itulah merupakan manusia-manusia yang kaswatil qulub, hatinya hanali obat, hatinya telah kaswah, kamgratan hati. Itulah orang-orang yang tidak mencintai ahli ilmu. Makanya paling kurang Rasulullah SAW berkata, kun aliman, usahakanlah kalian itu menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Au muta'alliman, yang engkau tidak punya ilmu memberikan kepada orang lain, jadilah engkau orang-orang yang belajar ilmu. Hana kitab, mungkin katanya karena katuha atau tak abad. Au mustami'an, jadilah engkau orang-orang yang mendengarkan ilmu. Au muhibban, hana mungkin tidak mendengarkan ilmu dan hana garpah dia tadi ngau. Au muhibban, jadikanlah kamu orang-orang yang mencinta ahli-ahli ilmu. Maka jangan membenci ulama. Jangan katanya mengupat-ngupat ulama. Makanya Rasulullah SAW dalam hukum syariat, dalam kitab-kitab ditulis kadang-kadang bahawa minta upat tabi keroro ada, walaupun pendapat yang dosa besar itu dosa kecil, akan tetapi hanya satu kali kita mengupat ulama, maka dosanya merupakan dosa besar. Begitu besarnya kemuliaan Allah berikan kepada para ahli-ahli ilmu. Saudara sekalian yang seiman dan seagama, syukur alhamdulillah bagi katanya orangnya menghadiri majlis-majlis ilmu, dan dimanapun berada katanya usahakan anak keturunan-keturunan katanya kun aliman, jadikanlah mereka sebagai orang-orang alim. Karena mungkin lero menjadi orang alim, jadikanlah anak keturunan katanya baik sampai dia katanya puluhan keturunan, bahkan katanya cukup le sehingga keturunan-keturunan katanya hana mesiro pun mereka menjadi aliman, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Maka sungguh rugolah katanya dalam udip, usahakan, berusahalah katanya uronya untuk menjadikan keturunan katanya orang-orang yang alim,
orang-orang yang muta'alim, orang-orang yang mendengarkan ilmu, ada orang-orang yang mencintai ahli ilmu. Maka anak dan keturunannya hanakan malim apabila kita tidak mencintai ahli ilmu, apabila kita tidak sering-sering menghadiri majlis-majlis ilmu, hana mungkin keturunan kita juga akan mengikuti menjadi para ulama-ulama, karena keturunan kita juga akan mengikuti gaya daripada kita. Yang namanya buah tidak jauh daripada pohonnya. Maka kiban kita dah jalani udip, bagaimana sikap kita dengan ilmu, maka begitulah keturunan-keturunan kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diselamatkan iman, karena hana arti sehingga apabila kita kepada Allah itu dalam keadaan kufur. Apa arti iman yang selamanya dalam dada kita, sementara kita akhir kehidupan kita termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka mudah-mudahan Allah terus menerus memberikan taufik kepada kita. Uronyo kau beri taufik kepada kita menghadiri majlis ilmu sampai akhir hayat kita menjadi orang-orang yang cinta kepada ilmu dan cinta kepada ahli